Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan karunia Allah Ta'ala, hari ini Anda hadir dalam jalsah dengan jumlah yang begitu besar. Ini merupakan bukti bahwa para wanita Ahmadi memiliki kecintaan terhadap agama dan mereka ingin meningkatkan pengetahuan agama mereka, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, serta menjadi orang-orang yang meraih keridhaannya. Mereka ingin menjadi orang-orang yang menepati janji untuk mendahulukan agama di atas dunia. Mungkin saja ada sebagian yang hadir di sini karena pengaruh lingkungan dan ikut serta hanya secara formal. Namun dengan karunia Allah Ta'ala, sebagian besar dari Anda hadir untuk memperbaiki kondisi keagamaan, keilmuan, dan kerohanian mereka. Dalam pidato kemarin, saya telah menyampaikan bahwa tujuan Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam menyelenggarakan jalsah-jalsah adalah untuk menumbuhkan sifat zuhud dan takwa, serta mengangkat kondisi akhlak ke standar yang paling tinggi. Maka saya berharap, dan ini bukan sekadar prasangka baik semata, melainkan suatu kenyataan, bahwa tujuan Anda datang ke sini adalah untuk memenuhi janji baiat dan meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus berusaha bukan hanya pada hari-hari ini saja, melainkan secara tetap dan berkesinambungan, serta senantiasa memperhatikan apa yang dikehendaki Hadrat Masih Maud alaihi salam dari kita. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala pada zaman ini untuk pembaruan agama, dan tujuan ini hanya dapat terwujud apabila kita, setelah masuk ke dalam baiat beliau, mengamalkan petunjuk-petunjuk yang telah beliau sampaikan kepada kita dalam berbagai kesempatan demi memperbaiki kondisi keagamaan kita. Beberapa hal akan saya sampaikan di sini secara ringkas. Seraya menyeru kepada mereka yang masuk ke dalam baiatnya, beliau bersabda bahwa, jadilah kalian kaum yang tentangnya telah disebutkan, فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ, yakni mereka adalah kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan menjadi celaka. Orang yang duduk bersama mereka tidak akan menjadi celaka, dan akhlak mereka adalah akhlak yang mulia, serta mereka teguh di atas akhlak dan budi pekerti yang telah Allah Ta'ala ajarkan. Maka inilah suatu perkara yang mendasar yang harus kita fahami dan kita upayakan. Apabila keadaan ini terwujud, maka kita, alih-alih memandang ke arah dunia, akan menjadi orang-orang yang memandang ke arah agama kita, yang memandang ke arah Allah Ta'ala, yang memandang ke arah ajaran yang dibawa oleh Hadrat Rasulullah SAW, dan yang memandang ke arah hal-hal yang telah Hadrat Masih Maud alaihi salam sampaikan kepada kita di zaman ini, yang untuknya Allah Ta'ala telah mengutus beliau.
Maka ingatlah selalu bahwa tujuan mendasar kita adalah meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan kita harus berusaha untuk termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung itu, yang orang-orang yang duduk bersama mereka tidak pernah menjadi celaka, melainkan merasa diri mereka beruntung. Dan hal ini hanya dapat terwujud apabila setiap perbuatan kita dan setiap perkataan kita adalah demi meraih keridhaan Allah Ta'ala dan demi mengamalkan ajarannya. Demikian pula di suatu tempat beliau bersabda bahwa dengarkanlah perkataan-perkataanku dengan penuh perenungan dan perhatian, karena perkataan-perkataan para ma'mur minallah, yakni utusan dari Allah, haruslah didengar dengan seksama, dan apabila kalian mendengarkannya dengan seksama, maka barulah kalian dapat mencapai tujuan yang menjadi maksud dari masuk ke dalam baiat, yang menjadi maksud dari mengaitkan diri dengan sang ma'mur. Maka ingatlah selalu bahwa kalian harus mendengarkan setiap perkataan dengan penuh perenungan dan dengan penuh pemikiran, karena ini adalah perkara keimanan, dan kelalaian, kemalasan, dan ketidakpedulian atau kurangnya perhatian atau tidak memberikan perhatian dalam hal ini akan menimbulkan akibat-akibat yang sangat buruk. Beliau bersabda, apabila orang-orang bersikap lalai dalam keimanan dan apabila ketika mereka diajak bicara dan sesuatu dijelaskan kepada mereka, mereka tidak mendengarkannya dengan seksama, maka ingatlah bahwa mereka tidak akan mendapat manfaat apapun dari penjelasan sang pembicara. Betapapun tinggi tingkatnya, betapapun bermanfaat dan berpengaruhnya penjelasan itu. Dan beliau bersabda bahwa orang-orang yang demikianlah yang dikatakan tentang mereka bahwa mereka memiliki telinga namun tidak mendengar, memiliki hati namun tidak memahami. Maka ingatlah bahwa apapun yang dijelaskan haruslah didengarkan dengan penuh perhatian dan dengan penuh perenungan. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan dengan seksama, maka ia tidak akan mendapat manfaat apapun. Orang-orang terkadang terpengaruh oleh bujukan orang lain, terbawa oleh perkataan-perkataan mereka, dan kemudian mulailah muncul keberatan-keberatan terhadap jemaat. Terkadang mulai muncul keberatan-keberatan terhadap Hadrat Masih Maud alaihi salam, maka Anda harus meningkatkan ilmu pengetahuan Anda dan harus mendengarkan perkataan-perkataan Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan penuh perenungan. Inilah makna dan tujuan sesungguhnya dari mendengarkan dengan seksama, yaitu bahwa kita harus membaca berbagai petunjuk dan nasihat yang telah beliau sampaikan kepada kita dalam cahaya ajaran Islam, membaca dan mendengarkan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, merenungkannya dan meluangkan waktu untuk itu, agar kita pun dapat meningkatkan ilmu pengetahuan agama kita. Apabila kita meningkatkan ilmu pengetahuan agama kita, dan di sini pun terdapat kaum pria, maka hanya dengan demikianlah kita dapat memperbaiki keadaan rohani dan amaliyah kita. Apabila kita hanya duduk-duduk setelah mengucapkan baiat dan tidak meningkatkan ilmu pengetahuan agama kita, maka kita tidak akan dapat meraih keberhasilan apapun dan lambat laun kita akan mundur ke belakang. Terkadang terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sangat kecil yang diajukan pun oleh kaum wanita dan anak-anak. Apabila seseorang sedikit saja menaruh perhatian untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya, maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan dari literatur jemaat itu sendiri. Maka beliau alaihissalam bersabda bahwa dengarkanlah perkataan-perkataanku dengan seksama, dan mendengarkan dengan seksama di zaman ini hanya dapat terwujud apabila kita membaca literatur yang telah beliau sediakan, yakni kitab-kitab Hadrat Masih Maud alaihi salam dan malfuzat beliau. Kemudian beliau menasihati kita bahwa aku berkali-kali menasihati bahwa Allah Ta'ala telah mendirikan jemaat ini untuk kashf haqa'iq, yakni penyingkapan hakikat-hakikat, yakni jemaat ini didirikan untuk menjelaskan hakikat-hakikat, untuk menyingkapkannya dan untuk membuka kebenaran-kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar keistimewaan Islam tampak nyata di hadapan dunia melalui kebenaran amaliyah. Janganlah hanya sekedar kata-kata belaka. Orang-orang yang mengajukan keberatan terhadap Islam banyak berbicara, dan kaum wanita pun bersinggungan dengan hal itu. Sebagian orang menulis surat kepada saya, anak-anak perempuan dan kaum wanita pun menulis bahwa ada keberatan ini. Apabila Al-Quran Al-Karim dibaca dengan saksama, maka beliau alaihissalam bersabda bahwa di dalam Al-Quran kalian akan menemukan jawaban atas semua pertanyaan kalian. Selain itu,
saat ini kita juga memiliki tafsir-tafsir kita sendiri. Apabila tafsir tersebut dibaca, maka dari sana pun dapat diperoleh banyak sekali manfaat. Beliau bersabda bahwa ingatlah, Al-Quran telah memberikan kebaikan pula kepada kitab-kitab dan nabi-nabi terdahulu dengan memaparkan keadaan-keadaan mereka. Dan Allah Ta'ala telah memberikan Al-Quran suatu corak ilmiah yang penuh dengan setiap dalil. Di dalam Al-Quran Syarif, Allah Ta'ala berfirman, Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Ini adalah perkataan yang menentukan, dan ini bukan kalam yang lemah dan tidak berguna, yakni Al-Quran Syarif. Janganlah kalian mengira bahwa apabila ada sesuatu yang datang untuk menandingi Al-Quran Karim, maka kalian akan kehabisan jawaban. Ajaran Al-Quran Al-Karim adalah ajaran yang sedemikian luas sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di hadapannya. Namun syaratnya adalah janganlah hanya sekadar membaca Al-Quran saja, melainkan terjemahannya pun hendaklah dibaca dan perhatian pun hendaklah diarahkan untuk membaca tafsirnya. Di dalam literatur jemaat saat ini terdapat sangat banyak kitab dan audio serta video dari kitab-kitab tersebut pun kini telah tersedia. Audio tafsir Al-Quran Karim pun kini telah tersedia. Mereka yang tidak dapat membacanya hendaklah mendengarkannya. Beliau bersabda bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang hidup dan bercahaya, dan karena itulah kita tidak perlu mengkhawatirkan penentangan dari pihak manapun yang menentang kita. Kita harus membuktikan tanpa rasa takut dan ragu-ragu bahwa ajaran kita adalah ajaran yang paling tinggi. Dewasa ini banyak gadis-gadis muda yang memasuki usia remaja sambil tinggal di masyarakat barat mengajukan pertanyaan bahwa keberatan-keberatan ini atau keberatan-keberatan itu yang diajukan terhadap Al-Quran memang dijawab pada berbagai kesempatan, namun perhatian pun harus diarahkan untuk membaca Al-Quran itu sendiri, agar kalian sendiri dapat menjawab keberatan apapun yang mereka ajukan. Beliau bersabda bahwa saya berulang kali menasihati mereka yang memiliki hubungan denganku mengenai perkara ini, bahwa Allah Ta'ala telah mendirikan jemaat ini untuk menyingkapkan kebenaran, karena tanpa itu tidak ada cahaya dan nur yang dapat tercipta dalam kehidupan praktis. Cahaya dan nur dalam kehidupan praktis hanya akan tercipta ketika kalian membaca Al-Quran Karim dan mengamalkannya. Oleh karena itu, beliau bersabda bahwa saya ingin agar keindahan Islam tampak nyata di hadapan dunia melalui kebenaran yang bersifat praktis. Maka sekarang, ajaran Islam yang telah diberikan kepada kita oleh Al-Quran, jadikanlah ia sebagai bagian dari amal perbuatan kalian dan buktikanlah kebenarannya. Al-Quran bukanlah sekedar kumpulan cerita. Beliau bersabda bahwa bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, namun janganlah membacanya dengan menganggapnya sebagai dongeng semata. Jika kalian juga membaca terjemahannya, maka janganlah membacanya seolah-olah itu hanyalah kisah-kisah belaka, melainkan bacalah dengan memahaminya sebagai sebuah filsafat. Bacalah dengan memahaminya sebagai sebuah ajaran, renungkanlah ia, dan kemudian lihatlah bahwa kalian dapat membungkam setiap penentang. Maka kaum wanita pun pada zaman ini harus berusaha untuk tabligh sebagaimana yang harus dilakukan oleh kaum pria. Dan inilah jihad zaman sekarang. Al-Quran tidak pernah menuliskan hal itu. Al-Quran tidak pernah berfirman demikian. Begitu pula Hadrat Rasulullah SAW atau Hadrat Masih Maud SAW tidak pernah bersabda bahwa kaum wanita tidak akan turun ke medan tabligh. Kaum wanita turun ke medan tabligh dan menuntut ilmu. Kini kita sering menjadikan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha sebagai contoh. Orang-orang menuntut ilmu dari beliau, dan banyak tafsir-tafsir ayat Al-Quran, penjelasan serta uraiannya, dan banyak perincian, penjelasan serta uraian berbagai hadis telah disampaikan oleh Hadrat Aisyah. Sebagian sahabat yang tidak memahaminya, maka beliau menjelaskannya. Hal-hal tersebut telah terungkap dengan jelas di hadapan kita berkat penjelasan beliau. Maka sudah sepatutnya kaum wanita meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Dan janganlah hanya berpandangan bahwa setiap jawaban akan datang dari kaum pria, melainkan mereka sendiri harus maju sedemikian rupa dalam ilmu dan ma'rifat, sehingga mereka mampu melampaui kaum pria dalam hal-hal yang bersifat ilmiah dan rohani. Bukan hanya sekedar setara, dan apabila hal itu terwujud, maka barulah kalian akan mampu mendidik generasi penerus kalian dengan benar. Kemudian beliau bersabda di suatu tempat, lihatlah, ciptakanlah keimanan yang sempurna kepada La ilaha illallah. Beliau bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah adalah kalimat yang begitu indah sehingga seandainya kalimat ini yang diberikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka tidak akan menyimpang dari agama.
Maka jika kalian ingin tetap teguh di atas agama dan memahami bahwa kita harus melakukan setiap pengorbanan demi agama, maka ingatlah untuk merenungkan dan memahami la ilaha illallah. Beliau bersabda bahwa kalian, orang-orang yang telah menjalin hubungan denganku, janganlah menjadi sombong dengan mengira bahwa apa yang ingin kalian raih telah kalian dapatkan. Memang benar bahwa kalian lebih dekat dan lebih beruntung dibandingkan dengan para pengingkar, yakni dibandingkan dengan mereka yang mengingkari, kalian telah mendapatkan keberuntungan dan kalian telah menjadi lebih dekat. Artinya, kalian tidak seperti mereka yang mengingkari dan menghina serta membuat Allah Ta'ala murka. Bahkan kalian telah menerima Hadrat Masih Maud alaihi salam demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Namun itu saja tidaklah cukup. Kalian telah berupaya menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah Ta'ala. Tetapi beliau bersabda bahwa sesungguhnya yang benar adalah kalian yang telah mendekati mata air, yaitu mata air yang mengalirkan air yang menghidupkan kehidupan yang abadi. Namun meminum airnya masih belum terlaksana. Maka untuk meminum air itu pun diperlukan karunia dan kemurahan Allah. Dan hal itu hanya terwujud ketika taufik datang darinya, dari sisi Allah Ta'ala. Hal-hal ini pun telah saya sampaikan kemarin. Maka mohonlah taufik kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kalian taufik untuk meminum air hingga kalian benar-benar terpuaskan. Minumlah air itu hingga kalian terpuaskan. Tingkatkanlah ilmu kalian, dan tingkatkanlah kerohanian kalian. Beliau bersabda bahwa, sesungguhnya aku ingin agar barang siapa yang meminum dari mata air ini tidak akan binasa, karena air ini menghidupkan dan menyelamatkan dari kebinasaan, serta menjaga dari serangan-serangan syaitan. Maka dewasa ini, serangan-serangan syaitan berlangsung dengan begitu dahsyat, terus-menerus dan berkesinambungan, hingga melampaui batas bayangan manusia. Lihatlah di dunia saat ini, ada media sosial, ada televisi, dan banyak sekali media cetak. Demikian pula telah muncul berbagai hal lain yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dunia dari agama dan membawanya ke arah syaitan. Maka dalam keadaan seperti ini, kita hendaknya berupaya lebih dari sebelumnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan demi berjalan di jalannya, membaca kitabnya dengan penuh perenungan, merenungkannya, serta menerima ajaran-ajaran mereka yang diutus olehnya. Dan pada zaman ini, Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk mendidik kita dan membimbing kita ke jalan yang benar. Hendaklah kita mendengar, menyimak, dan membaca sabda-sabda beliau. Beliau telah meninggalkan literatur yang tak terhitung jumlahnya untuk pendidikan kita. Kita hendaknya memberikan perhatian ke arah itu. Dan hanya apabila hal ini terwujud, barulah kita dapat benar-benar menjadi orang-orang yang menunaikan hak baiat. Demikian pula beliau bersabda bahwa tujuan utama kalian hendaknya adalah menegakkan tauhid, bukan apa yang telah kalian raih di dunia. Dunia memang akan didapatkan, namun tujuan kalian yang sesungguhnya haruslah menegakkan tauhid, dan demi menegakkannya, seluruh upaya kalian hendaknya dicurahkan untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah Ta'ala di dalam hati kalian. Dan pengakuan itu tidak boleh sekadar pengakuan lisan semata, melainkan pembenaran melalui amal perbuatan adalah suatu keharusan. Dan untuk itu perlu senantiasa bersimpuh di hadapan pintu Allah Ta'ala, meningkatkan mutu ibadah-ibadah kalian. Apabila kalian melakukan itu, maka kecintaan kepada Allah Ta'ala pun akan tumbuh. Beliau bersabda bahwa apa yang dimaksud dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, apa yang dimaksud dengan meningkatkan mutu ibadah-ibadah kalian, yaitu bahwa kecintaan kepada Allah Ta'ala hendaknya lebih kalian junjung tinggi melebihi setiap hubungan duniawi yang ada. Dan meraih keridhaan Allah Ta'ala hendaknya menjadi yang paling utama. Maka beliau bersabda bahwa dalam Al-Quran Syarif pun telah termaktub, "Fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Yakni ingatlah Allah Ta'ala sebagaimana kalian mengingat ayah-ayah kalian, bahkan ingatlah Dia dengan kecintaan yang lebih tinggi derajatnya dari itu. Kini di sini Allah Ta'ala tidak sekadar memerintahkan untuk mengingatnya seperti mengingat ayah. Allah Ta'ala tidak menyebut dirinya sebagai ayah. Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia adalah Tuhan, maka ingatlah Dia melebihi ingatan kepada ayah-ayah. Maka beliau bersabda,
Apabila kalian mewujudkan keadaan ini, maka Allah Ta'ala pun akan membimbing kalian, akan menyelamatkan kalian dari berbagai cobaan, akan mendengar doa-doa kalian, dan akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga kalian pula. Dia juga akan menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran kalian mengenai pembinaan anak-anak kalian. Karena dalam keadaan biasa pun, kalian telah menundukkan diri di hadapan Allah Ta'ala demi mencintainya. Beliau bersabda bahwa bagian penuh dari kecintaan kepada Allah Ta'ala tidak dapat diraih dan tidak dapat dibuktikan selama bagian amaliyah belum sempurna. Bagian dari kecintaan itu tidak dapat diraih selama secara amaliyah belum sempurna. Berusahalah sepenuhnya untuk itu. Hal-hal ini tidak dapat dibuktikan hanya dengan lisan semata. Apabila kalian menyebut nama gula atau nama sesuatu yang manis, mulut tidak akan menjadi manis karenanya. Beliau juga memberikan satu perumpamaan lain bahwa apabila seorang sahabat mengakui persahabatannya, namun tidak hadir pada saat dibutuhkan, berpaling, dan meninggalkan kalian pergi, maka ia tidak dapat dianggap sebagai sahabat yang sejati. Maka demikian pula apabila pengakuan terhadap keesaan Allah Ta'ala hanyalah sekadar pengakuan lisan, dan pengakuan kecintaan kepadanya pun hanya sebatas lisan, maka hal itu tidak mendatangkan manfaat apapun. Jika kalian telah mengakui kecintaan kepada nenek moyang kalian, sementara Allah Ta'ala telah berfirman untuk mencintainya melebihi itu, yakni mencintai Allah Ta'ala, maka ingatlah hal ini hanya akan terwujud apabila kalian secara amaliyah menunaikan haknya. Dan untuk menunaikan hak itu secara amaliyah adalah perlu bahwa kalian berusaha mengamalkan perintah-perintah yang Allah Ta'ala berikan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberikan perintah-perintah yang tak terhitung banyaknya. Ada perintah-perintah untuk kaum wanita dan ada perintah-perintah untuk menjaga rasa malu kaum wanita. Ada perintah-perintah mengenai tata cara berpakaian kaum wanita. Ada perintah untuk meningkatkan ilmu agama kaum wanita dan untuk pembinaan anak-anak. Apabila manusia menjadi gambaran nyata dari semua hal tersebut secara amaliyah, barulah akan difahami bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala. Dan apabila kita tidak menampilkan teladan amaliyah ini, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mencintai Allah Ta'ala. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala, maka hal itu hanyalah akan menjadi ucapan-ucapan lisan kita semata. Beliau bersabda bahwa untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, langkah-langkah amaliyah harus diambil, dan apabila ada kesalahan yang telah terjadi di masa lalu, maka harus bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh dari kesalahan-kesalahan tersebut, dan harus meraih keridhaan Allah Ta'ala dengan kejujuran dan kesetiaan. Dan apabila hal ini terwujud, maka hanya pada saat itulah kalian akan menjadi orang-orang yang menunaikan hak baiat dengan sebenar-benarnya. Hanya pada saat itulah kalian layak bahwa kalian telah memenuhi janji baiat yang telah kalian ikrarkan, sehingga berhak mendapatkan anugerah Allah Ta'ala. Anugerah Allah Ta'ala hanya akan turun pada saat kalian dari pihak kalian juga sepenuhnya mengikuti perintah-perintahnya. Beliau bersabda bahwa bagi manusia adalah suatu keharusan untuk menjadi orang yang bertakwa, karena hanya orang yang bertakwa sajalah yang mulia dan terhormat di sisi Allah Ta'ala. Beliau bersabda bahwa jemaat kita harus senantiasa mengingat nasihat ini. Di dalamnya tercakup kaum pria dan di dalamnya pun tercakup kaum wanita. Tidak tertulis bahwa nasihat ini hanya untuk kaum pria saja agar mereka senantiasa memperhatikan perkara ini. Beliau bersabda bahwa keadaanku adalah demikian bahwa apabila ada suatu fikiran yang selalu datang kepadaku, maka fikiran itu adalah bahwa perjodohan yang ada di dunia ini sebagiannya didasarkan pada kecantikan, sebagiannya pada keluarga atau kekayaan, dan sebagiannya pada kekuatan. Di kalangan kita, ketika hubungan kekerabatan ditetapkan, maka hal-hal inilah yang telah kulihat muncul ke permukaan yang kepadanya sering kali orang-orang memandang atau memberikan perhatian, dan ke arah itulah pula orang-orang menulis. Banyak orang pun bertanya bahwa apa yang harus dilihat dalam suatu hubungan kekerabatan. Maka mengenai apa yang harus dilihat dalam perjodohan, Hadrat Rasulullah SAW telah menjelaskannya dengan gamblang, dan penjelasan beliau itu pun telah dipertegas oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa kalian melihat kecantikan, kalian melihat keluarga, melihat kekayaan, dan melihat kekuatan. Namun Allah Ta'ala tidak peduli dengan hal-hal tersebut.
Jika ingin melihat perjodohan yang berhasil, maka baik perempuan maupun laki-laki hendaknya meningkatkan standar ketakwaan mereka dan melihat bahwa kita harus memenuhi janji yang telah kita buat untuk mendahulukan agama di atas dunia. Dan apabila mereka melakukan hal itu, maka hanya dengan itulah kita akan berhasil pula dalam perjodohan. Allah Ta'ala pun berfirman demikian, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Beliau bersabda bahwa sekarang jemaat yang bertakwa itulah yang akan Allah jaga, yakni jemaat orang-orang yang bertakwa itulah yang akan menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala. Merekalah yang akan dekat kepada Allah. Allah Ta'ala pun akan mendengarkan perkataan mereka, akan mengabulkan doa-doa mereka, dan kedudukan itu tidak dapat diperoleh oleh orang lain. Tidaklah mungkin bahwa orang yang tidak bertakwa dan orang yang bertakwa berdiri di satu tempat yang sama. Orang yang jahat dan najis berdiri di satu tempat. Maka hal ini harus selalu diingat, dan ini adalah tempat yang memerlukan banyak perenungan dan rasa takut. Maka hendaknya kita melihat bahwa kita harus meningkatkan standar ketakwaan kita agar kita menjadi orang-orang yang memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala dan menjadi orang-orang yang menyelamatkan diri kita sendiri pula, serta menjadi orang-orang yang menyelamatkan generasi kita pula. Beliau bersabda bahwa jika kalian telah masuk ke dalam silsilah ini, yakni jemaat ini, maka jadilah manusia yang menjalani kehidupan baru. Kini, siapapun di antara kita, baik laki-laki maupun wanita, yang telah masuk ke dalam jemaat ini, ia harus menciptakan perubahan dalam dirinya. Jika tidak, maka ini hanyalah sebuah klaim bahwa kita telah menerima Masih Maud dan telah memenuhi nubuatan hadrat Rasulullah SAW. Jika setelah itu tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan praktis kita, tidak ada perbaikan dalam kondisi rohani, kondisi ilmiah, kondisi akhlak kita, jika kita tidak menunaikan hak ibadah kepada Allah Ta'ala dan pergaulan kita dengan sesama manusia tidak baik, akhlak kita tidak sedemikian rupa sehingga orang-orang merasa senang dengan kita, bahkan bukannya merasa senang, melainkan orang-orang merasa tidak puas dengan kita dan merasa takut kepada kita, maka baiat yang demikian pun tidak ada manfaatnya. Beliau bersabda bahwa engkau telah masuk ke dalam jemaat ini, maka jadilah manusia yang menjalani kehidupan baru. Sebuah perubahan harus terjadi dalam dirimu, dan ketika hal itu terjadi, maka para malaikat Allah Ta'ala akan menggendongmu dalam pangkuan mereka seperti seorang ibu. Beliau bersabda bahwa jika baiat tidak dilakukan dengan sepenuh hati, maka tidak ada hasil yang diperoleh darinya. Melalui baiatku, Allah menghendaki pengakuan dari hati. Maka barang siapa yang menerimaku dengan hati yang tulus dan bertaubat dengan sungguh-sungguh dari dosa-dosanya, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang pasti mengampuni dosa-dosanya. Dan ia menjadi seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, yakni menjadi suci dan bersih seperti bayi yang baru lahir. Kemudian para malaikat menjaganya. Kini kita masing-masing dapat mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kondisi kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi sepenuhnya milik Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari segala macam bisikan syaitan, fikiran-fikiran syaitan, dan hal-hal yang tidak disukai Allah Ta'ala, atau hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala kepada kita? Jika tidak, maka perbaikan kita tidak dapat terjadi. Berarti masuk atau tidak masuknya kita ke dalam Ahmadiyah adalah sama saja. Oleh karena itu, tidak seharusnya pula ada keluhan bahwa doa-doa kita tidak dikabulkan, atau bahwa kita telah berdoa untuk tujuan tertentu namun Allah Ta'ala tidak mengabulkannya. Allah Ta'ala memang mengabulkan doa-doa dan memenuhi tujuan tersebut, namun sebelum itu Allah Ta'ala menghendaki agar kita pun mengubah kondisi kita dan menjadi orang-orang yang menunaikan hak baiat yang telah kita janjikan beserta syarat-syaratnya. Beliau bersabda bahwa dengan masuk ke dalam jemaat ini, keberadaanmu hendaknya menjadi berbeda dan engkau menjadi manusia yang menjalani kehidupan yang sepenuhnya baru, sehingga kondisi kalian sekarang tidak lagi seperti yang dulu. Adapun mereka yang lahir sebagai Ahmadi, jika mereka pun telah sedikit menyimpang, maka ketika mereka kembali sadar dan mulai menggunakan akal yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala, hendaknya mereka membaca firman Allah Ta'ala, mengambil nasihat darinya, dan berusaha mengamalkannya. Beliau bersabda bahwa sebagian orang beranggapan bahwa mungkin jika mereka tidak terlibat dalam urusan-urusan duniawi dan tidak mengikuti dunia masa kini, atau tidak memperoleh ilmu-ilmu baru yang disebut-sebut modern dewasa ini, maka mungkin mereka akan menjadi orang yang tidak maju. Allah Ta'ala tidak melarang untuk menuntut ilmu. Baru saja pun telah dibacakan di hadapan Anda daftar tersebut. Yang dibacakan pun adalah daftar
para perempuan dalam hal menuntut ilmu. Menuntut ilmu duniawi pun adalah suatu hal yang perlu. Ini pun merupakan anugerah Allah Ta'ala. Ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia agar mereka pun menuntut ilmu duniawi. Namun agama haruslah selalu diutamakan. Keridhaan Allah Ta'ala haruslah diraih. Ilmu yang menjauhkan kalian dari Allah Ta'ala itu tidak boleh kita tuntut. Kita tidak boleh mengikutinya. Amal-amal perbuatan yang menjauhkan dari Allah Ta'ala, kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak boleh terjerumus ke dalam pergaulan masyarakat yang membawa kita menjauh dari Allah Ta'ala. Maka inilah yang seharusnya menjadi pemikiran kita. Beliau bersabda bahwa janganlah kalian mengira bahwa dengan melakukan perubahan di jalan Allah Ta'ala, kalian akan menjadi orang yang membutuhkan, atau kalian berpikir bahwa ada pebisnis tertentu, atau ada orang kaya tertentu, atau ada wanita berpengaruh tertentu yang mana jika saya terlalu banyak berbicara tentang agama, maka hubungan saya dengannya tidak akan baik. Beliau bersabda bahwa kalian telah mengikat suatu janji dengan Allah Ta'ala, maka oleh karena itu wajib bagi kalian untuk bagaimanapun juga mendahulukan agama di atas dunia. Untuk itu kalian harus berusaha, dan anggapan ini tidak boleh ada dalam diri kalian bahwa jika kalian tidak bergaul dengan orang-orang duniawi, maka kalian akan terhalang dari beberapa hal. Beliau bersabda bahwa orang yang berpegang pada Allah Ta'ala, ia tidak akan menjadi orang yang membutuhkan. Hari-hari buruk tidak akan pernah datang kepadanya. Orang yang telah menjadikan Allah sebagai sahabat dan penolongnya, maka ia tidak perlu khawatir terhadap apapun. Dan meskipun seluruh dunia pun menjadi musuhnya, ia tidak akan peduli terhadap hal itu. Beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Dia alimul ghaib, maha mengetahui hal yang gaib, dan dia hayyu dan qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dengan berpegang pada Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang dapat ditimpa kesulitan. Beliau bersabda, apakah mungkin seseorang dapat ditimpa kesulitan? Tidak, hal itu tidak mungkin terjadi. Beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala menyelamatkan hamba-hambanya yang sejati pada saat-saat ketika kesulitan datang, sehingga dunia pun terheran-heran. Beliau memberikan contoh Hadrat Ibrahim alaihissalam bahwa meskipun musuh melemparkannya ke dalam api, Allah Ta'ala mengeluarkannya dari api tersebut. Hadrat Nuh diselamatkan bersama para sahabatnya dari badai melalui bahtera. Maka Allah Ta'ala telah memberikan contoh-contoh ini agar kalian memahami bahwa ini bukanlah sekadar kisah-kisah lama. Bahkan hari ini pun Allah Ta'ala masih hidup, dan hari ini pun Dia masih dapat memperlihatkan tanda-tandanya. Hari ini pun jika kalian menjalin hubungan yang benar dengannya, dan jika kalian telah menjalin hubungan tersebut serta menunaikan haknya dan mengamalkan ajaran yang telah Allah Ta'ala berikan dan menunaikan hukukul ibad, yakni hak-hak sesama manusia, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada kalian pemandangan kekuasaannya sekarang juga. Maka beliau bersabda bahwa bertobatlah kalian dan jagalah hati kalian agar tetap bersih dan suci, maka hanya dengan itulah kalian akan menjadi orang-orang yang memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Hanya dengan itulah kalian akan menjadi orang-orang yang terselamatkan dari kesulitan-kesulitan dan bencana-bencana. Inilah hal-hal yang telah Allah Ta'ala firmankan. Bukanlah demikian bahwa ketika waktu kesulitan telah tiba, barulah kalian berdoa. Banyak orang yang menulis kepada saya juga mengatakan bahwa kami telah berdoa, telah banyak berdoa, namun pada saat itu doa-doa tidak dikabulkan. Beliau bersabda bahwa doa-doa yang kalian panjatkan pada saat kesulitan sampai batas tertentu memang benar. Di dalamnya terdapat suatu kepedihan yang timbul dan terserah kehendak Allah Ta'ala apakah Dia akan mendengarkannya. Namun berdoalah sebelum kesulitan datang dan jalinlah hubungan yang benar dengan Allah Ta'ala. Maka hanya dengan itulah kalian akan berhasil. Kemudian Allah Ta'ala pun mendengarkan doa-doa. Dan doa-doa yang telah kalian panjatkan dalam keadaan biasa dan baik itulah yang akan menyelamatkan kalian dari kesulitan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala harus selalu diingat. Bukannya ketika waktu khusus tiba dan kalian jatuh dalam kesulitan barulah kalian mengingat Allah Ta'ala. Dewasa ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang semacam ini, bahwa kami telah berdoa atau berdoa seketika jatuh dalam kesulitan, namun Allah Ta'ala tidak mendengarkan doa kami. Pertanyaannya adalah bahwa orang-orang seperti itu hendaknya mengevaluasi diri mereka sendiri. Apakah mereka telah berdoa dengan kepedihan yang sama ketika berada dalam keadaan baik, sebagaimana yang sedang mereka lakukan dalam keadaan sulit ini?
Apakah dalam keadaan baik mereka telah menjalin hubungan yang sama dengan Allah Ta'ala seperti yang ingin mereka jalin, atau sedang mereka jalin dewasa ini, atau seperti hubungan yang sedang mereka pertahankan saat ini? Jika tidak, maka tuduhan itu jatuh kepada mereka bahwa mereka tidak menunaikan hak mereka, dan mereka memaksa Allah Ta'ala agar hanya Allah Ta'ala sajalah yang menunaikan haknya. Janganlah hanya mengingat untuk mengambil hak, tetapi ingatlah juga untuk menunaikan kewajiban. Selama beberapa tahun terakhir ini saya telah menyampaikan pidato-pidato dan juga menyampaikan berkenaan apa saja hak-hak wanita dalam Islam. Kini hak-hak ini memang milik kalian yang telah Allah Ta'ala berikan, tetapi ada pula kewajiban-kewajiban yang sedang saya uraikan hari ini. Tunaikanlah kewajiban-kewajiban ini juga, barulah hak-hak kalian pun akan tegak. Maka perhatikanlah pula sisi ini. Kemudian beliau menasihati tentang doa-doa seraya bersabda bahwa berdoalah dalam sujud-sujud kalian, berdoalah dalam ruku-ruku kalian, berdoalah dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan sulit, dan selalu berdoalah bahwa Allah Ta'ala sungguhnya maha kaya dan kita tidak tahu kapan dan musibah apa yang akan datang. Oleh karena itu, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari setiap kesulitan dan senantiasa menjaga kita dalam perlindungannya. Apabila ini terwujud, maka lihatlah bagaimana Allah Ta'ala akan terus memperbaiki setiap urusan kalian, karena kalian melakukan pekerjaan ini demi keridhaan Allah Ta'ala. Beliau bersabda bahwa tidaklah mungkin seseorang yang senantiasa berdoa akan pernah luput dari rahmatnya. Maka apabila perhatian kalian selalu tertuju kepada doa-doa, kalian tidak akan pernah luput, dan Allah Ta'ala akan terus melimpahkan karunia-Nya kepada kalian. Demikian pula, bersamaan dengan menunaikan hak Allah Ta'ala, adalah penting juga untuk memperbaiki akhlak kalian, mengendalikan lisan, bersikap lembut dan ramah kepada setiap orang, dan bersikap lembut pula terhadap orang yang berkata kasar. Jauhilah perselisihan dan pertengkaran, jauhilah kesombongan. Hal-hal inilah yang apabila kalian lakukan, maka Allah Ta'ala sebagai gantinya akan menganugerahkan kedekatannya kepada kalian. Beliau bersabda bahwa bersikap baik kepada orang yang menyakitimu adalah suatu keharusan. Namun sungguh sangat buruk dan merupakan keburukan akhlak apabila seseorang menyakiti hati orang lain atau berkata kasar kepada seseorang dan menyebabkan kesedihan kepada orang lain. Dalam masyarakat dewasa ini, di rumah-rumah kita pun, baik antara menantu perempuan dan ibu mertua, maupun dalam hubungan-hubungan lainnya, hal-hal seperti inilah yang terjadi, bahwa apabila sedikit saja timbul keluhan antara satu sama lain, maka kemudian diucapkanlah kata-kata yang keras dan kasar, atau ada upaya untuk menyusahkan seseorang dengan cara apapun juga sehingga ia tersiksa dengan satu atau lain cara. Maka beliau bersabda bahwa apabila keadaannya demikian, maka ini bukanlah perilaku seorang mukmin. Dengan cara seperti ini, kalian tidak dapat memperoleh kedekatan Allah Ta'ala, dan dengan cara ini kalian tidak dapat menunaikan hak baiat. Beliau bersabda bahwa orang-orang yang lemah, orang-orang yang malas dalam beramal, yang memiliki kelemahan-kelemahan, baik kelemahan akhlak maupun kelemahan amal, terhadap mereka pun kalian harus bersikap baik. Perhatian kalian harus tertuju pada tarbiyat mereka, dan apabila kalian melakukan hal itu, maka barulah kalian dapat menjadi orang-orang yang memperoleh kedekatan Allah Ta'ala. Beliau bersabda bahwa apabila jemaat kita tidak memberikan contoh nyata dalam amal perbuatan, maka dengan amal perbuatannya itu mereka membuktikan ketidakperluanku. Ini membuktikan bahwa kedatangan saya tidaklah diperlukan, maka baiat pun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, beliau bersabda bahwa apabila seseorang ingin menjadi seorang Ahmadi yang sejati dan ingin menjadikan dirinya sebagai orang yang memperoleh kedekatan Allah Ta'ala, maka ia harus meningkatkan standar ibadah-ibadahnya, harus meningkatkan pula standar akhlaknya, dan harus memperbaiki pula keadaan amal perbuatannya. Beliau bersabda bahwa jemaat kita bukan untuk menjalani kehidupan sebagaimana orang-orang duniawi pada umumnya menjalani kehidupan mereka. Kita tidak boleh hanya terpengaruh oleh orang-orang duniawi dengan melihat bahwa orang-orang duniawi melakukan demikian, melainkan tujuan-tujuan kita sangatlah tinggi. Kita harus memperbaiki orang-orang duniawi, harus melakukan tarbiyat terhadap mereka, harus membawa mereka ke jalan yang benar, harus menjadikan mereka sebagai orang-orang yang memperoleh kedekatan Allah Ta'ala, harus menjadikan mereka sebagai orang-orang yang datang menuju agama. Dewasa ini di dunia sedang terjadi penjauhan dari agama, kecenderungan menuju ateisme semakin meningkat. Maka kita harus memberitahu dunia melalui doa-doa kita dan melalui amal perbuatan kita tentang apa hakikat yang sebenarnya. Beritahulah dunia bahwa agar datang kepada Allah, disitulah keberlangsungan hidup kalian. Jika tidak, maka kehancuran yang sedang menuju dunia itu adalah kehancuran yang sangat mengerikan. Orang
orang dunia tidak memiliki kesadaran akan hal ini, dan perlahan-lahan dunia ini akan berakhir atau akan terjerumus dalam azab yang sangat berat yang bahkan manusia pun tidak dapat membayangkannya. Maka kita harus menyelamatkan dunia, harus menjaga dunia. Untuk itu kita harus berupaya dengan sepenuh tenaga. Beliau bersabda bahwa kehidupan kalian tidak boleh seperti kehidupan orang-orang duniawi pada umumnya. Hanya sekadar mengucapkan dengan lisan bahwa saya telah masuk ke dalam jemaat ini, namun tidak ada amal perbuatan, maka hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Muslim yang sejati adalah orang yang ucapan dan perbuatannya semuanya selaras. Beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala telah membangkitkanku untuk islah, telah membangkitkan Masih Maud alaihissalam untuk islah. Maka sekarang jika dengan menjalin hubungan denganku pun kalian tidak melakukan islah terhadap keadaan diri kalian sendiri dan tidak memajukan kekuatan-kekuatan amal kalian, dan kalian merasa cukup hanya dengan ikrar lisan kalian saja bahwa cukuplah kami telah melakukan baiat dan itu sudah memadai, maka dengan demikian melalui amal perbuatan kalian sendiri kalian sedang menunjukkan ketidakperluan kehadiranku. Tidak ada kebutuhan sama sekali atas kedatanganku. Sekarang jika melalui amal perbuatan kalian sendiri kalian ingin mengatakan bahwa amal perbuatan kalian tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan, yang sesungguhnya adalah ajaran Islam, maka kedatangan saya adalah sia-sia. Amal perbuatan kalian, keadaan kalian, melalui bahasa keadaan yang kalian miliki itu, melalui bahasa keadaan itu sendiri sedang berkata bahwa kedatanganku tidak memiliki tujuan apapun. Beliau bersabda bahwa jika kalian menjalin hubungan denganku, maka penuhilah tujuan dan maksud-maksudku, dan itulah bahwa di hadapan Allah Ta'ala tunjukkanlah keikhlasan dan kesetiaan kalian. Tunjukkanlah keikhlasan dan kesetiaan kalian. Amalkanlah ajaran Al-Quran Al-Karim sebagaimana Rasulullah SAW telah mengamalkan dan menunjukkannya, dan sebagaimana para sahabat beliau telah mengamalkannya. Kenalilah maksud yang sebenarnya dari Al-Quran Syarif dan amalkanlah. Di hadapan Allah Ta'ala tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan ikrar melalui lisan, sementara dalam amal perbuatan tidak ditemukan cahaya dan kesungguhan apapun. Berkali-kali beliau telah mengarahkan perhatian ke arah ini. Beliau bersabda bahwa ikrar melalui lisan tidaklah cukup. Ingatlah, jemaat yang Allah Ta'ala ingin tegakkan tidak dapat hidup tanpa amal perbuatan. Tanpa amal perbuatan, jemaat ini tidak dapat hidup. Ini adalah jemaat yang agung, yang persiapannya telah dimulai sejak zaman Hadrat Adam. Tidak ada seorang nabi pun yang datang ke dunia ini yang tidak menyampaikan kabar tentang seruan ini. Maka hargailah hal ini, dan menghargainya adalah dengan membuktikan melalui amal perbuatan kalian bahwa kalianlah kelompok ahli kebenaran, baik itu wanita maupun laki-laki, anak-anak maupun pemuda maupun orang tua. Setiap satu dari kita harus berusaha agar kita mengamalkan ajaran agama yang sejati melalui amal perbuatan kita. Kita harus mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, menumbuhkan kecintaan kepada Allah Ta'ala di dalam hati kita, dan meninggikan akhlak kita. Dan apabila hal ini terwujud, maka barulah kita akan menjadi orang-orang yang menunaikan hak untuk bergabung dalam jemaat dengan sesungguhnya. Maka hari ini Anda semua yang harus mendidik generasi-generasi berikutnya, yang harus menghubungkan mereka dengan jemaat, yang harus mengarahkan perhatian mereka untuk menunaikan hak baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang harus memberikan pemahaman dan kesadaran kepada mereka untuk memenuhi ikrar baiat mereka, sementara mereka mengutamakan agama di atas dunia. Untuk itu Anda harus mendidik mereka, maka Anda tidak boleh tenggelam hanya dalam kemegahan dan keagungan dunia, melainkan harus memberikan perhatian yang lebih besar dari sebelumnya kepada Allah Ta'ala. Semakin kita menjauh dari zaman kenabian, kelemahan-kelemahan pun semakin bertambah. Dan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan ini, serta untuk tetap dekat dengan Allah Ta'ala, hanya ada satu cara, yaitu kita meningkatkan standar ibadah kita dan juga meningkatkan standar ilmu pengetahuan kita, agar kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak dan generasi kita, dan juga dapat memainkan peran kita di bidang tabligh. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, banyak anak-anak yang mengajukan pertanyaan, maka para orang tua harus mampu menjawab pertanyaan mereka, dan hal itu hanya mungkin apabila mereka meningkatkan ilmu agama mereka dan juga membangun hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Alhasil, inilah standar untuk mengamalkan perintah Allah Ta'ala, dan kita harus meningkatkan standar kita. Janganlah terjerat dalam jebakan tipu daya Dajjali dengan bertanya apa hak-hak wanita dalam agama kita atau dalam Islam, atau apa hak-hak kita,
Hak-hak yang telah diberikan Islam kepada wanita tidak pernah diberikan oleh agama manapun dan tidak pula oleh pemerintah manapun. Dan di zaman ini, hamba yang setia dari Hadrat Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita secara gamblang apa saja hak-hak wanita itu. Dan beliau telah memaparkan dengan jelas kedudukan apa yang telah diberikan Islam kepada wanita, serta pada derajat apa wanita berdiri dalam cahaya ajaran Islam. Seorang wanita Ahmadi harus selalu ingat bahwa ia adalah seorang yang beriman kepada Islam dan membangun hubungan dengan Allah Ta'ala, dan ia adalah pelayanan Islam yang sejati. Oleh karena itu, ia harus berupaya sepenuhnya untuk meningkatkan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Dengan meningkatkan ilmu agama, kalian harus menutup mulut para penentang dunia. Di bidang tablik pun kalian harus melangkah maju. Bukan hanya kalian yang harus melangkah maju, bahkan kalian juga harus memajukan generasi-generasi kalian agar untuk menyebarkan ajaran Islam yang indah, yang menyebarkannya ke setiap penjuru dunia adalah tujuan kita. Kita dapat memainkan peran yang benar. Maka jika hari ini kalian dengan tetap terikat pada janji baiat kalian, mengamalkan nasihat-nasihat Hazrat Masih Maud alaihi salam, maka kalian akan menjadi orang-orang yang mempersiapkan sarana kelangsungan hidup kalian sendiri dan akan menjadi orang-orang yang mengurus agama dan dunia generasi-generasi kalian, serta akan menjadi orang-orang yang mempersiapkan sarana kelangsungan hidup mereka. Semoga Allah telah menganugerahkan taufik kepada Anda semua untuk itu. Sekarang mari kita berdoa. Amin.